Oke, baik. Sudah pukul 9, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik untuk mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Mariah Esos M. Hum, yang saya hormati, narasumber kita hari ini, Ibu Kalarensi Naibahu M. Hum, dan teman-teman mahasiswa baru FH UI. Senang sekali rasanya saya Aswina dapat berjumpa dengan teman-teman dan memandu jalannya acara sampai selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, mohon mematikan mikrofon selama acara, kecuali ketika sesi tanya jawab. Yang kedua, kegiatan ini direkam dan akan diunggah di akun YouTube Perpustakaan UI. Peserta tidak diperkenankan merekam. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di chat room atau raise hand ketika sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang Koordinator Layanan Perpustakaan UI, Ibu Kalarensi Naibahu M. Hum, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Clara, kami persilakan. Ya, terima kasih Aswina. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa baru. Selamat bergabung di Perpustakaan UI, khususnya di acara pagi ini. Senang ya, sudah resmi menjadi Sivitas Akademika UI. Ini tentu satu tahapan atau langkah awal untuk meraih cita-cita teman-teman semuanya ya. Nah, pagi ini kita mengadakan kegiatan eksplorasi sumber pembelajaran. Ini sebetulnya semacam pembekalan ya teman-teman ya, pembekalan lanjutan dari OBM kemarin. Jadi teman-teman kemarin kan udah ikut OBM tuh, dan salah satu materi yang disampaikan di OBM itu adalah materi tentang perpustakaan, yaitu information literacy. Dari evaluasi, dari hasil kuis teman-teman yang kami evaluasi kemarin, ya mostly sih bisa menjawab ya,
Cuman memang yang materi video-video yang di OBM itu masih informasi-informasi umum saja. Jadi kami ingin mendetilkan kembali lebih rinci lagi supaya teman-teman siap mengikuti pembelajaran. Karena hari Senin sudah mulai perkuliahan dan metode pembelajaran di perguruan tinggi itu beda sekali ya dengan di sekolah. Kalau di sekolah mungkin kita guru itu masih memberikan 70% lah, 70% materi itu masih diberikan guru. Tapi kalau di perguruan tinggi tergantung kepada keaktifan si mahasiswa untuk mencari sumber, untuk mencari literatur gitu. Jadi tidak selalu hanya misalnya dikasih buku wajib gitu, silabusnya tidak hanya dari situ, nanti begitu ujian gitu, UAS atau UTS, atau disuruh bikin paper, misalnya yang dilihat adalah seberapa kaya nih literaturnya. Nah, UI sudah menyediakan banyak sekali resources yang bisa teman-teman manfaatkan selama perkuliahan, dan kita berharap tentunya teman-teman bisa berkarya optimal selama di UI. Jadi nanti tolong disimak beberapa hal-hal penting, apalagi sebagai mahasiswa baru yang harus dilakukan yang berkaitan dengan perpustakaan gitu. Kemudian bagaimana cara menggunakannya, apa saja ketentuannya, ketentuan menggunakan perpustakaan, dan apa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajarannya. Itu saya kira nanti yang akan disampaikan oleh saya sendiri juga dan Aswina materinya. Jadi kita berlatih ya teman-teman ya, dalam paling lama 1,5 jam ya. Nah, Bu, mohon maaf, loss ya? Nge-freeze kayaknya, Nak. Iya. Oke, karena nge-freeze, sepertinya sambutannya udah atau belum ya? Udah ya? Kayaknya tadi udah mau penutupan. Baiklah, kita lanjut ke ini aja. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Clara atas sambutannya hari ini. Kita akan mulai langsung ke acaranya. Acara eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik untuk maba FHUI. Nah, acara kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan narasumber. Ada saya dulu, kemudian nanti ada Bu Clara, dan yang kedua ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga ada kuis. Jadi mohon teman-teman nanti tetap menyimak sampai akhir, karena di sesi kuis kita akan ada 3 pemenangnya dan akan mendapatkan souvenir dari perpustakaan UI. Nah, nanti teman-teman juga dipersilakan untuk jika ada kendala atau pertanyaan ketika narasumber menjelaskan materinya, bisa menanyakan pada kolom chat. Nah, baik, kita akan mulai materi. Saya akan menjelaskan tentang layanan dan fasilitas perpustakaan UI. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas, Mbak Aswina. Oke. Kok gelap nih? Slideshow, belum slideshow. Iya, bentar. Aduh, kok gelap nih punya aku. Tapi di sini sudah tampil sih. Di sana belum, Pak? Belum. Bentar ya. Adit bisa bantu share? Sudah? Udah. Belum? Hah? Belum? Sudah belum? Di saya udah. Mohon dikirimkan aja materinya, biar nanti saya bantu share screen. Oke. Udah belum? Alhamdulillah sudah tampil. Oke. Kalau di saya sudah tampil. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada kendala. Baiklah, masih pagi, jadi kita masih semangat ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aswina, saya staf layanan naskah, tapi saya juga membantu tim penelusuran literatur. Email saya ada aswina15@ui.ac.id. Jadi nanti jika bertemu saya atau sapa aja, atau bisa kalau ada kendala bisa juga menghubungi melalui email.
Kok nggak bisa sih? Nah, informasi pagi ini akan dijelaskan tentang layanan, koleksi sedikit, dan fasilitas. Nah, ini adalah dua hal yang penting diingat. Kalau ingat perpustakaan UI, jangan lupa ingat websitenya. Silakan aja akses di lib.ui.ac.id. Semua yang teman-teman butuhkan ada di sana. Kita juga ada Instagram atau media sosial, nggak hanya Instagram sih, kita juga punya Twitter, ada YouTube, tapi untuk informasi-informasi paling update biasanya diinfokan melalui Instagram kita di UI_library. Jadi di follow aja kalau belum follow. Nah, kemudian kita bahas layanan, ada jam buka, ada jenis layanan, ada keanggotaan, dan sistem layanan. Untuk jam buka layanan, perpustakaan UI buka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti jika akan ada perubahan, pasti akan kita infoin. Karena sebelumnya perpustakaan UI buka dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16 dan sampai 19 dan ruang kubikus sampai jam 21. Tapi berhubung pandemi kita bukanya Senin sampai 9 pukul 15. Nah, ini adalah layanan keanggotaan. Untuk teman-teman mahasiswa baru direkomendasikan untuk mendaftar keanggotaan di bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Yang pertama, tahapannya dengan mengisi link secara elektronik. Yang kedua, pastikan data sudah benar. Jadi misalkan namanya, kemudian email. Email itu penting karena petugas kami akan mengirimkan username dan password di email yang telah diisi melalui link. Teman-teman juga diminta untuk upload siak NG-nya gitu. Kemudian setelah mendaftar akan mendapatkan akun keanggotaan. Kemudian akun ini juga bisa digunakan untuk meminjam buku dan mengakses koleksi digital kita yang membership seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, selain dari link ini, jika teman-teman sedang berada di perpustakaan UI, bisa menghubungi di petugas terdekat di lantai manapun, mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 4, untuk mendaftar keanggotaan jika belum pernah daftar. Nah, ini adalah katalog kita. Misalkan buka lib.ui.ac.id, kemudian jika lupa linknya, teman-teman bisa buka di website itu, kemudian di scroll aja ke bawah, di bagian kanan ini ada tulisan form, di bagian kanan ada tulisan aktivasi keanggotaan, silakan diklik aja. Kemudian kalaupun lupa dengan alamat website kita, bisa mengunjungi dengan Instagram Perpustakaan UI di UI_library, di highlight itu ada tulisannya online service. Nah, itu bisa diklik aja di situ. Ini adalah jenis layanannya. Pertama, kita ada layanan sirkulasi dan layanan rujukan. Layanan sirkulasi meliputi aktivasi keanggotaan, peminjaman, pengembalian, dan surat keterangan bebas pustaka. Sedangkan layanan rujukan meliputi layanan informasi dan rujukan cepat, layanan penelusuran literatur, pelatihan literasi informasi, pemeriksaan kemiripan dokumen, dan layanan aplikasi penelitian. Nah, untuk peminjaman sendiri, teman-teman bisa meminjam buku maksimal 10 judul. Jadi tidak diperkenankan untuk meminjamkan temannya. Jadi misalkan butuh buku misalkan tentang hukum pidana, misalkan dosennya minta pengarangnya A gitu ya. Nah, itu tidak diperkenankan meminjamkan temannya. Jadi meskipun hukum pidana ya satu orang satu gitu. Kemudian untuk masa pinjamnya sendiri dapat dipinjam selama 28 hari dan tidak ada perpanjangan masa pinjam. Jadi setelah 28 hari harus dikembalikan. Jika tidak akan ada sanksi keterlambatan. Untuk koleksi yang bisa dipinjam, teman-teman bisa datang ke lantai 2, itu ada koleksi buku teks banyak banget, dan koleksi di lantai 4 itu koleksi khusus berbagai bahasa, misalkan ada Spanyol, Perancis, apalagi ya, dan teman-temannya, Arab gitu, Cina, Korea, dan teman-temannya. Untuk koleksi baca di tempat, meskipun teman-teman tidak ingin meminjam, misalkan di koleksi lantai 2,
atau lantai 4 itu bisa dibaca juga di tempat. Kita juga menyediakan koleksi yang bisa baca di tempat itu koleksi naskah dan buku klasik di lantai 2, koleksi Uyana di lantai 3, dan koleksi referensi atau jurnal majalah di lantai 4. Nah, untuk tahapan peminjaman buku, yang pertama aktivasi keanggotaan, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, meminjam buku. Jadi teman-teman langsung mencari dulu di OPEK kita di lib.ui.ac.id, kemudian dilihat nomor panggilnya. Setelah melihat nomor panggilnya, datang ke raknya, ambil bukunya dan dibawa ke petugas. Ketika datang ke petugas, jangan lupa menyerahkan KTM. Nah, itu KTM-nya nggak boleh dipinjemin ya, harus KTM pribadi. Kemudian jika teman-teman belum punya KTM, teman-teman bisa membuka Siak NG di bagian ringkasan. Jadi kita nggak akan lihat IP-nya. Jadi meskipun memang maba belum ada IP-nya, tapi kita nggak akan lihat IP-nya, kita hanya lihat status aktifnya. Kemudian proses peminjaman bisa dilakukan. Nah, untuk pengembalian, jika terlambat mengembalikan buku, akan ada sanksi keterlambatan sebesar Rp2.000 per hari per buku, per eksemplar. Jadi misalkan teman-teman meminjam 3 buku dan sudah lewat 28 hari, kemudian terlambat 1 hari, itu berarti 3 buku dikali 2.000. Jadi segitu, 6.000. Nah, apabila teman-teman tidak sengaja menghilangkan buku atau kebetulan merusakkan buku, nanti bisa menghubungi sirkulasi lantai 1, petugas kami di sana, sampaikan aja keluhannya kalau menghilangkan buku, biasanya diminta untuk menggantikan buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk sistem layanannya, kita ada 2 sistem. Yang pertama terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu teman-teman bisa langsung mengakses koleksinya ke raknya. Itu hanya di semua layanan. Sedangkan yang tertutup, teman-teman tidak dapat mengakses langsung ke rak. Ini hanya ada di ruang naskah. Untuk layanan rujukan kita ada 5. Yang pertama layanan informasi dan rujukan cepat. Jadi kalau ada pertanyaan yang terkait layanan perpustakaan UI, teman-teman bisa email ke refdesk.lib@ui.ac.id atau WA humas kami di 0821 1389 3177. Kemudian jika teman-teman memerlukan literatur seperti e-book, jurnal, atau topik-topik tentang tugas kuliah, bisa juga mengajukan layanan literatur di s.id/layanan-literatur_lib.ui. Kemudian ini akan kita buka setiap Senin. Kalau misalkan udah melebihi kuota akan kita tutup sewaktu-waktu, tapi kalau enggak, kalau kuotanya masih ada ya kita buka sepanjang hari gitu. Kemudian maksimal petugas mengirimkan artikel itu selama 5 hari. Kemudian kita ada juga pemeriksaan kemiripan dokumen. Ini untuk teman-teman yang menulis karya ilmiah yang akan disubmit untuk tugas akhir maupun untuk jurnal nasional dan internasional. Bisa dicek kemiripannya dengan cara submit ke bit.ly/uji kemiripan. Nanti teman-teman akan mendapatkan email balasan berapa persen kemiripannya. Kemudian kita juga menyediakan pelatihan literasi informasi, baik untuk Siva UI, bisa kirim link ke s.id/pelatihan-il. Kemudian kita juga menyediakan layanan aplikasi penelitian di s.id/layanan-envivo. Nah, untuk layanan ini kita hanya menyediakan aplikasinya saja, jadi kita tidak menyediakan tata cara atau pelatihan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini tadi sudah dibahas. Kemudian untuk layanan envivo, teman-teman bisa menghubungi lantai 2 ruang multimedia X ruang Korea di Perpustakaan UI. Waktu layanannya setiap hari pukul 10 sampai 12 dan 1 sampai 3 kecuali hari Rabu gitu. Nah, kita juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan online database. Ini dilakukan secara berkala, nggak hanya MBase aja, tapi kita juga IEEE,
kemudian banyak Science Direct dan lain-lainnya. Kita juga mengadakan strategi akses e-resources UI dan open access seperti intinya juga sama IL juga seperti itu, tapi yang bedanya yang tadi hanya fokus ke satu online database, kalau yang diadakan oleh kita satunya itu untuk umum. Kita akan masuk ke koleksi. Nah, untuk koleksi perpustakaan UI sendiri, sebagian besar sudah menggunakan format elektronik sebanyak 89%. Kita juga ada yang format tercetak dan elektronik sebanyak 5%, dan sisanya hanya 6% itu tercetak. Nah, untuk membuka koleksi kita, buka lib.ui.ac.id, kemudian di sebelah kanan yang di lingkarin merah itu ada jenis koleksinya. Kita ada macam-macam, ada artikel jurnal, buku klasik, buku MPKTB, buku referensi, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengakses koleksi disertasi. Misalkan tadi di bagian awal, tadi kan ada pencarian sederhana, bisa diklik pencarian advance, kemudian masukkan judul. Judul ini bisa diklik juga, mau berdasarkan program studi, misalkan teman-teman nanti ketika tugas akhir ingin mencari hasil karya ilmiah kakak-kakak tingkatnya, judulnya bisa diganti program studi, kemudian bisa juga di-combine menggunakan tahun. Tapi kita tahunnya nggak bisa range antara misalkan 2018 sampai 2021, nggak bisa. Kita hanya menyediakan per tahun. Jadi 2018 aja atau 2019 aja. Kemudian muncul seperti ini. Tinggal diklik aja yang biru, itu link, kemudian akan muncul kembali seperti ini. Nah, ini pentingnya login. Jadi kalau memang teman-teman belum login di awal, itu akan diarahkan login, karena yang membership ini hanya bisa dibuka atau hanya bisa diunduh menggunakan username dan keanggotaan perpustakaan UI. Kalau yang open bisa dibuka tanpa login terlebih dahulu. Setelah login akan tampil seperti ini, diketikkan aja username dan password. Kalau belum punya, balik lagi. Pentingnya mendapatkan akun keanggotaan perpustakaan UI. Setelah di login, kita akan mendapatkan ini full text, bisa dibaca secara flipbook, bisa juga diunduh menggunakan PDF. Nah, ini adalah daftar online database koleksi perpustakaan UI. Kita menyediakan online database dari multidisiplin seperti Cambridge Core, eBrary, GStore, Oxford, dan lain-lain. Untuk sosial humaniora, kita menyediakan EBSCO, Business Source Complete, Emerald Insight, Hukum Online, ProQuest, kemudian dan Westlaw. Jadi untuk teman-teman hukum kita punya Westlaw ya. Kemudian sains dan teknologi, kesehatan, dan kita juga punya research tool seperti Easy Proxy, Summon Serial, Scopus, Turnitin, dan WebChui. Nah, kita masuk ke fasilitas. Ini adalah fasilitas di perpustakaan UI. Ada ruang diskusi terbuka, ada ruang diskusi tertutup, ada tempat baca, tapi ini dimohon untuk tidak berisik. Kemudian ada kubikus untuk teman-teman yang S3, dan Learning Common, ini bagian depan. Kemudian kita juga ada ruang diskusi tertutup, fasilitasnya ada TV, ada papan tulis, ada meja kursi diskusi, bisa booking di registrasi di s.id/ruang diskusi UI. Nah, untuk ketentuannya, yang pertama itu merupakan siswa UI aktif. Jadi kapasitasnya hanya untuk 14 orang. Kalau untuk 14 orang ada juga 5 orang, jadi disesuaikan dengan keperluannya. Nah, maksimal penggunaannya hanya 3 jam saja, tidak diperkenankan untuk membawa makanan, dan harus menjaga kebersihan. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas di perpustakaan UI juga. Kita juga menyediakan akses komputer, akses ke internet, ada 168 komputer,
Tapi kalau teman-teman mungkin nggak pengen pakai komputer kita, bawa laptop sendiri, kita juga ada 40 titik hotspot di perpustakaan UI. Jadi harusnya sih kenceng ya. Begitu. Ini adalah website dan media sosial perpustakaan UI. Websitenya tadi jangan lupa di lib.ui.ac.id. Infonya semua ada di situ. Media sosial kita punya Twitter, tinggal UI_library, Instagram juga. Kita juga ada YouTube di perpustakaan UI dan juga TikTok. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebentar. Mana ya? Baik, kita lanjut ke pemaparan materi kedua. Mungkin Bu Clara ini akan menjelaskan tentang cara akses. Nah, Bu Clara sendiri ini adalah pustakawan madya Universitas Indonesia. Kompetensi utamanya ada bidang informasi literasi, kemudian creative writing, kemudian layanan dan promosi perpustakaan, penelitian dan kajian di bidang kepustakawanan. Beliau aktif menulis di jurnal-jurnal perpustakaan dan menjadi narasumber dan peserta di berbagai seminar. Beliau juga pernah menjadi reviewer di Jurnal Pustakawanan Indonesia. Kami persilakan Ibu Clara untuk memulai paparannya. Terima kasih. Terima kasih Aswina. Mungkin di sesi Aswina tadi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait materinya Aswina tadi. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya, atau nanti di sesi tanya jawab aja ya. Iya boleh. Kan nanti kalau kepikiran pertanyaan di sesi saya bisa juga di chat di kolom chat aja. Oke, silakan Bu Clara. Ya mereka masih mikir mau nanya apa ya. Saya izin share screen. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Baik. Nah, saya minimize dulu. Teman-teman, tadi Asrina sudah menjelaskan tentang informasi dasar ya, tentang layanan, fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan dari perpustakaan UI selama perkuliahan gitu. Nah, saya sesi ini fokus ke tadi Aswina menjelaskan tentang website perpustakaan UI, koleksi kita. Jadi kalau tadi diperhatikan, koleksi UI itu hampir 90% itu dalam bentuk elektronik. Jadi kalau teman-teman main ke ke lantai 2, 3, 4, lihat buku lumayan banyak gitu dengan rak-rak mezanin bertingkat-tingkat itu hanya 10%-nya yang kita punya sebetulnya. Nah, 90%-nya di mana? Nah, ini yang elektronik ini yang jarang diakses atau dimanfaatkan sebetulnya gitu. Jadi masih nyari yang tercetak, padahal tren publikasi dalam 10 tahun terakhir ini juga tercetak itu sudah enggak. Jadi bukan kita nggak mau beli juga, misalnya nih kadang-kadang mahasiswa kan, bukunya gini-gini aja sih dari tahun berapa? Perasaan gue dari masuk ini aja deh koleksinya. Bukan kita nggak mau beli, emang trennya itu sekarang elektronik gitu, jadi bukan yang tercetak lagi. Nah, jadi semua resources-nya perpustakaan UI itu informasinya bisa kita lihat dari ini nih, dari lib.ui.ac.id. Nah, teman-teman kalau sekarang di depannya ada bisa sambil browsing boleh juga. Kita sama-sama praktek ya. Jadi ini adalah akses kita ke perpustakaan UI dari dunia maya. Ya, kalau akses mau datang fisik, ya datang dong, ya kan? Naik kereta, turun di Pocin, jalan kaki, atau naik mobil langsung ke parkiran perpus UI. Tapi kalau dari luar itu, ya gimana sih supaya tetap terhubung? Ya, ini lib.ui.ac.id. Nah, ini ada menu-menu yang tersedia di sini. Kami sedang upgrade juga ini website ya, supaya lebih simpel seperti itu. Info yang di sini adalah info-info terbaru tentang kegiatannya perpustakaan. Jadi
info yang di media sosial juga kita linkkan ke sini ya, supaya dari mana aja Anda akses itu terupdate gitu. Tapi memang info-info yang sifatnya urgent itu di media sosial. Jadi kami berharap teman-teman follow akun Instagramnya ya, supaya tahu info terbaru. Nah, penelusuran di sini misalnya nih ya, sekarang kan hari Senin itu udah mulai lah ya. Ingat kita kuliah dulu deh ya Aswina ya. Oh, hari pertama kuliah itu semangatnya ampun gitu. Terus biasanya dosen ngasih ini nih, mata kuliah saya ini ya, saya pengantar hukum pidana. Buku wajibnya ini, 1, 2, 3, 4 gitu. Anda cari buku wajibnya, Anda pelajari gitu. Nah, tapi jangan terpaku hanya ke buku wajib gitu. Jadi harus nyari juga buku lain yang mirip-mirip atau yang mendukung ini, supaya ketika nanti ujian itu literaturnya nggak hanya dari buku wajib itu gitu ya. Nah, terus mau nyari dong nih ke perpustakaan. Aduh, ini mau minjem ini deh. Kalau semester 1 itu biasanya mata kuliahnya masih pengantar-pengantar ya gitu. Jadi misalnya kita mau cari nih pengantar hukum pidana. Nah, jadi ya, pengantar hukum pidana gitu. Kita cari di perpus UI ada nggak sih, mau minjem nih. Kalau ada nih mau segera ke sana deh, nanti rebutan kan. Takutnya nanti udah diambil orang lain, saya nggak dapet gitu. Nah ini kebetulan ada nih hukum pidana suatu pengantar. Ini pengarangnya Topo Santoso. Topo Santoso ini mantan dekan Fakultas Hukum UI 2 tahun lalu. 2 tahun atau 3 tahun ya beliau ya. Kayaknya sampai tahun 2019 deh. Ini Pak Topo. Dan beliau ini profesor di Fakultas Hukum dan nanti akan mengajar kalian juga gitu ya. Jadi pengen minjem nih gitu, kita klik, nanti lihat dulu bukunya ada nggak ya. Oh ini bukunya, nomor panggilnya ini. Nah ini nih, kalau mau mencari buku di rak, yang harus diketahui adalah ini, nomor panggil ini, 345 top H. Nah artinya buku ini ada di kelas 345. Itu kelas itu apa sih? Kok buku-buku di perpus itu kenapa sih di nomor-nomorin gitu ya? Kurang kerjaan banget deh pustakawan itu gitu. Mungkin itu kesannya ya. Jadi ilmu ini berlaku internasional ya teman-teman ya. Subjek ilmu di dunia itu dibagi dalam 10 kelas. Mulai dari kelas 0 sampai kelas 900. Kelas 00 itu adalah untuk bidang komputer, kemudian ilmu-ilmu yang baru muncul setelah abad ke-19, ya, termasuk ilmu perpustakaan. Ingat, ilmu komputer itu baru muncul setelah abad 19. Nah, kelas 100 itu metodologi penelitian, psikologi, kemudian dan yang terkait dengan itu. Kelas 200 itu ilmu agama, tentang agama. Jadi kalau mau nyari buku ke perpustakaan manapun, mau nyari buku tentang agama nih di kelas 200. Kelas 300 adalah ilmu sosial, ya. Fakultas Hukum ilmu sosial dong. Kelas 400 bahasa. Kelas 500 itu ilmu murni seperti matematika, seperti itu. Kelas 600 itu ilmu terapan namanya. Nah, kedokteran itu dalam subjek ilmu itu ilmu terapan. Ekonomi juga ilmu terapan, akuntansi juga ilmu terapan. Nah, kelas 700 literatur, kelas 800 karya sastra. Jadi kalau mau nyari novel, pengen baca novelnya si ini Tereli gitu ya. Di perpustakaan UI banyak tuh bukunya. Nah, kelas 800 pasti. Kemudian 900 adalah bibliografi dan sejarah. Jadi ada pembagiannya, ada subjek ilmunya. Artinya kemanapun Anda pergi, misalnya nanti, ada kesempatan nih mau ke Harvard, library Harvard itu keren banget loh gitu ya. Nah, nyari buku, pengen lihat buku ininya dia, koleksi literaturnya apa sih gitu. Nah, udah tahu kan? Oh, kelas ini nih, waktu itu dibilang Bu Clara gitu deh. Gitu. Nah, sedikit ilmu ini ya, pengetahuan umum, tapi penting menurut saya sih. Nah, jadi ini untuk bukunya Pak Topo ini ada di kelas 345, tapi sebelum kerak, lihat dulu statusnya tersedia apa enggak, gitu kan. Oh, ini lagi tersedia nih, artinya tidak sedang dipinjam. Kebetulan bukunya ini cuma 1. Kalau misalnya ada 3 atau 2 bukunya, maka yang muncul di sini juga 3, ada nih 2, 3 ya, gitu kan. Wah, ini lagi tersedia nih, gitu. Saya langsung ke perpus.
ke perpus di mana ya? Nah, lihat ini, oh di lantai 2 gitu loh. Jadi informasi di katalog itu sebenarnya cukup lengkap ya, gitu, cukup komprehensif sehingga mestinya sih tidak perlu banyak tanya gitu. Jadi udah tahu, oh ini di lantai 2. Nah, begitu di lantai 2 nanti menuju raknya. Raknya mana rak 300? Ya ampun ini banyak banget rak. Nah, udah dinomorin juga di raknya. Rak ini 340 sampai sekian gitu. Jadi tinggal menuju lokasi. Ibaratnya tuh mapnya sudah dibuat lah, cuman belum dimasukkan di Google aja gitu ya. Nah, itu cara mencari koleksi yang paling simpel. Kemudian dia lihat di sini see also. See also ini adalah maksudnya informasi atau buku-buku yang berkaitan atau yang mirip dengan ini ada ini juga. Artinya gini. Kalau misalnya Anda butuh ini tapi udah dipinjam orang nih, aduh buku apa ya yang apa namanya? Yang ada lagi yang mirip gitu. Nah, bisa lihat ini. Bisa lihat apa suggestion-nya dari sistem. Nih, seperti itu ya. Di online database juga ini tersedia menu ini. Sampai di sini bisa ya teman-teman ya. Jadi penggunaan menu yang paling sederhana ini nih, ya di sini nih, ini kayak Google lah gitu kan. Nah ini bisa ya. Gitu. Nah kemudian menu spesifik. Spesifik ini adalah sama dengan ya advance ya, advances lah gitu ya. Ini kalau kita ingin mencari yang koleksi yang spesifik. Kalau tadi itu di sini saya mau mencari pengantar hukum pidana, tapi belum tahu nih apakah yang mau saya cari ini buku, ataukah artikel, ataukah tugas akhir gitu. Jadi ini ya kayak Google bener lah ya, sembarang aja gitu. Nah, kalau ini dia udah spesifik, artinya kita bisa diberi pilihan mau nyari tipe koleksinya apa nih, gitu. Apakah artikel jurnal, apakah buku klasik, apakah buku MPKTB, apakah referensi, buku teks, e-book, dan seterusnya, gitu ya. Ini menu spesifik ini sama dengan yang di sini, di sebelah kanan. Jadi kita itu membuat menu ini supaya sebetulnya lebih eye-catching ya. Jadi karena kalau klik menu-menu ini mungkin orang perlu mikir lah sepersekian berapa detik gitu, ini apa ya, gitu kan? Walaupun sebetulnya ada panduannya. Nih panduannya di sini di bantuan. Tapi kita buat karena apa ya, kebiasaan orang menelusur, dia lebih suka yang harus langsung muncul tuh menunya tuh. Nah ini dia. Jadi kita penggunaan ini sama dengan ini sebetulnya. Jadi misalnya nih kalau tadi di buku teksnya, buku tercetak kayaknya udah nggak banyak deh ya, gitu ya. Mau baca-baca dulu deh, kalau apa yang e-books, coba cari di e-books. Nah kita coba e-books. E-books ini adalah sebetulnya ya kayak koleksi, ini bukan dilanggan, ini udah dibeli ya, dibeli. Jadi ya kayak buku tercetak sebetulnya kayak koleksi yang dirakit itu, cuman ini bentuknya ya elektron gitu kan. Jadi kan misalnya katakanlah yang subjeknya atau yang ininya law aja deh dulu ya, atau justice law. Di kamar. Suaranya Ngapain sih dapat? Suaranya bocor, Dit, tolong di ya. Oke. Nah, jadi misalnya ini bisnis law. Teman-teman mikrofonnya tolong dimatikannya. Nah, jadi ada 4 nih e-book tentang bisnis law gitu kan. Boleh nih gitu. Ya, boleh. Kita tinggal klik judulnya. Ya. Kemudian lihat di bawah. Ini kalau mau kalau mau diunduh kita klik. Nah, karena ini koleksi yang restricted, maka ini kita harus login dulu nih. Nah, itu tadi fungsinya aktivasi keanggotaan itu. Jadi teman-teman kalau udah melakukan aktivasi keanggotaan nanti otomatis bisa ngunduh ini. Atau saya login dulu kali di awal ya supaya kita lancar. Saya lupa tadi. Ini saya login dulu ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa login kalau sudah melakukan aktivasi. Sekarang juga bisa isi link aktivasi sih ada di web ini supaya
Tapi perlu proses ya teman-teman ya, tim kami perlu waktu untuk prosesnya. Nah ini, kalau saya udah login, nama saya muncul, grup saya muncul, masa berlakunya muncul ya. Kita coba e-books yang tadi. Boleh. Kamu punya kanji. Aduh, itu siapa sih, Neng? Ini katakanlah bisnis lo. Nah, ini dia e-books-nya. Kalau teman-teman mau baca aja. Jadi tidak pengen dulu nih, mungkin sambil di kereta, aduh pengen baca buku gitu kan, bisa mau ujian. Nah, ini bisa diakses dari situ dan dia read online ya, read online. Pokoknya ya kayak baca e-book seperti normalnya lah. Tapi mau unduh gitu kan, saya mau unduh Bu gitu. Nah, yang diklik adalah yang panah yang di bawah. Yang panah yang di bawah. Nah, supaya mungkin disimpan di gawainya supaya besok-besok gampang. Nah, ini tinggal di save aja bentuknya PDF. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu jadi fungsi akun tadi, fungsi akun ketika aktivasi, lalu saya login di Leap UIAC ID, fungsinya itu adalah supaya kita bisa mengunduh, ya, mengunduh tidak hanya baca, mengunduh koleksi-koleksi yang pertama e-books, kemudian koleksi tugas akhir mahasiswa UI yang kategori membership. Kalau kategori open nggak perlu. Ini kategori open yang bukan mahasiswa UI juga masyarakat umum juga bisa unduh ini, gitu ya. Tapi yang membership ini harus pakai login dulu. Kemudian e-books juga, lalu ada beberapa kayak MPKTB. Pokoknya semua koleksi yang kalau misalnya nih kita ada file digitalnya, terus kita mau unduh, kok minta password sih? Nah, itu berarti harus menggunakan password itu tadi setelah aktivasi keanggotaan itu. Ya. Nah, itu jadi kalau misalnya tadi, saya ulangi lagi, mau cari koleksi nih buat bahan kuliah, bisa dilakukan, cari pencarian sederhana di sini, udah ketemu bukunya, tapi kok kayaknya kurang update ya, atau masih kurang gitu, mau nyari yang lain, nah bisa dicari melalui e-book. Gitu ya teman-temannya. Nah, mau lihat buku referensi. Nah, menunya sama, tinggal klik ini nanti penelusurannya juga sama seperti tadi itu. Gitu. Nah, kemudian ada koleksi-koleksi tugas akhir. Tugas akhir ini penting. Aswina, waktu saya sampai jam 10 kan ya? Ya Bu, boleh lebih juga sih. Ya, nggak apa-apa ya, supaya kita alon-alon aja. Yang penting nggak akan sampai lewat jam 11 kok. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, cukup banyak jenis koleksi ini. Jadi kalau di perguruan tinggi itu memang koleksi itu beragam. Nanti pelan-pelan teman-teman juga akan paham, oh ini proceeding maksudnya ini gitu kan. Apa sih proceeding? Kan kita waktu SMA nggak pernah dengar ya, proceeding itu apa sih gitu kan. Kok kesannya kayak mirip-mirip dengan pre-wedding gitu. Nah, proceeding ini adalah, jadi nanti misalnya nih, teman-teman mahasiswa akan suka bikin juga tuh, kayak event lah, kayak conference atau kegiatan ilmiah gitu yang ya, orang tuh harus menyampaikan karyanya, presentasi di situ, bikin paper, call for paper dan seterusnya gitu. Nah, hasil dari sebuah acara ini, seminar ini dikumpulkan lalu dipublikasikan dalam satu publikasi. Itu namanya proceeding. Ya, beda dengan artikel jurnal. Kalau artikel jurnal kita nulis jurnal ilmiah gitu kan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, kemudian kita submit ke jurnalnya, kalau lolos ya dipublish. Nah, itu artikel jurnal. Jadi nanti pelan-pelan akan belajar seperti apa. Nah, ini adalah koleksi, saya mau ini yang koleksi Uyana ini, karena biasanya di semester 1 nanti kalian itu ada mata kuliah yang mata kuliah itu gabungan dari berbagai fakultas gitu, MPKT, saya nggak tahu, mungkin masih ada ya. Itu biasanya tugasnya bikin paper setiap bulan, setiap minggu apa ya. Nah, biasanya mahasiswa mencarinya dari tugas akhir kakak kelasnya. Nah, kita contohnya misalnya ini koleksi skripsi kita ya, karena kalian S1 berarti acuannya skripsi dulu ya, jangan langsung tesis. Bukan ketinggian sih, tapi maksudnya pelan-pelan dulu deh gitu. Nah, ini misalnya nih
koleksi skripsi kategori open ada 14.700. Sebetulnya lebih dari sini sih, cuman yang sudah masuk di katalog online baru segini. Kalau kita hitung-hitung dari sejak mahasiswa menghasilkan lulusan ya udah jutaan lah kali ya. Nah misalnya saya ingin mencari koleksi skripsi katakanlah tentang pidana anak, ya. Karena ini fakultas hukum ya, jadi mainannya agak-agak crime gitu ya. Keywordnya itu harus yang agak pidana, perdata, kekerasan. Gitu. Nah ini contoh, ada 11 dokumen yang sesuai dengan query. Query itu maksudnya keyword ya. Misalnya gini, kebijakan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Oh ini tahun 2010, ini skripsi siapa ya, pengen tahu dong, gitu kan. Nanti atau mungkin teman-teman pengen tahu, kan kita kan punya selebritis yang alumni UI ya, dulu tugas akhirnya kayak apa sih gitu kan, nah, silakan aja. Nah ini kita lihat ada nggak sih file digitalnya ini gitu kan? Ini tahun 2010. Oh sepertinya file digitalnya belum ada gitu ya. Jadi ini masih hanya dalam bentuk tercetak. Tapi saya pengen nih baca ini Bu, gimana dong? Ya mau nggak mau harus ke lantai 3, dilihat ini. Lalu nomornya, nomor skripsi ini ada di sini, S21794. Jadi Anda catat ini, kemudian ke lantai 3, nanti menuju rak ini. Sudah di nomor-nomorin kok. Ya. Nah, kemudian yang mirip-mirip dengan ini ada nggak ya? Nah, kita coba lihat. Yang mirip dengan ini menarik loh ini karena studi perbandingan antara Indonesia dan Filipina dia buatnya. Yang menarik dengan ini mungkin ini, coba ya kita klik ini, terus kita pengen lihat ada file digitalnya nggak ya? Oh ya ada nih file digitalnya, kita klik ini Dwika Yos Pratama. Nah ini adalah skripsi dia, nanti kalian juga bikin skripsi kan, nanti kan nulis skripsi juga. Makanya harus yang bagus nulisnya kalau mahasiswa UI, karena dibaca banyak orang. Biasanya orang-orang tuh kalau mahasiswa tuh kalau pengen tahu tugas saya tentang ini yang disasar duluan itu pasti deh perpustakaannya universitas-universitas yang punya nama lah ya, UI, UGM, pasti ke situ misalnya. Nah ini deskripsinya dia. Ini nanti ya kalian juga akan mengalami masa-masa ini ya, masa-masa penulisan skripsi ini. Ini kalau baca online. Tapi pengen ini nih, pengen diunduh. Nah kalau diunduh lagi klik yang ini ke bawah. Nah gitu ya, tinggal nanti diunduh. Nah gampang gitu. Nah boleh nggak sih Bu, skripsinya di copy paste gitu kan? Boleh sih, cuman pertama kalau mengambil sumber dari yang sudah ada ya disebutkan sumbernya. Terus jangan semua juga copy paste ya kan, nanti plagiat namanya itu gitu ya. Jadi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang Anda kutip dari hasil skripsi ini, biasanya sih hasil ininya ya, kesimpulan dari skripsi ini biasanya kita jadikan sebagai dasar untuk penelitian kita berikutnya gitu. Nah, itu boleh-boleh aja gitu. Tapi harus wajib disebutkan sumbernya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu atau ini nih, saya itu malas dong ya satu-satu harus lihat. Pengennya tuh lihat dari program studi saya gitu. Jadi dari program studi saya skripsi-skripsi yang sudah ada apa sih gitu kan. Nah, ini kita bisa lakukan juga melalui menunya yang kita match. Ini agak lambat nih. Muternya itu loh agak-agak. Mungkin sambil nunggu muter ini saya cek dulu ada pertanyaan apa enggak. Oke, yang off cam tidak apa-apa. Saya mau pindah device, silahkan. Oke, ya. Nah, ini, aduh, lemot lontar. Nah, jadi kalau mau akses kita mau coba nih akses UIANA-nya, saya nyebutinnya UIANA ya supaya kalian terbiasa. UIANA itu adalah
database koleksi tugas akhir mahasiswa UI. Oh ya, lebih gampang back ternyata ya. Oke, baiklah. Nah, jadi nah ini tadi nih, kalau tadi kan saya langsung judul ya, nah saya mau dari prodi aja deh gitu. Nah ini kan kita ganti, berarti dari program studi, terus mau lihat program studi hukum pidana deh, kan? Dari ini saya mau lihat skripsi open dari program studi hukum pidana. Ini penting supaya gini, ketika nanti Anda mau mengajukan judul tugas akhir misalnya, pastikan bahwa belum ada, artinya judulnya jangan sampai sama persis dong, ya kan? Kalau topik sih ya tentu saja banyak yang sama ya, karena prodinya sama hukum pidana. Tapi judulnya nggak boleh sama gitu. Jadi diceknya di database ini dulu gitu kan. Udah ada belum sih? Walaupun biasanya sih ketika kita mengajukan itu dari prodinya memang ini meriksa juga gitu, makanya lolos apa enggak kan mereka yang nentuin ya. Aduh, kok agak lama ya gitu ya. Ini jadi nanti kalau dia muncul, maka yang muncul kalau ini kan masih semua ya 14.700. Kalau saya ambil dari program studi hukum pidana, maka yang muncul nanti yang dari hukum pidana aja. Mungkin ada yang sudah muncul, siapa tahu jaringan saya yang lagi agak-agak gimana gitu. Wow, lama. Nah, sambil nunggu ini loading ya. Di samping selain apa namanya koleksi tugas akhir yang kita punya, kita juga melanggar banyak sekali online database. Online database ini kenapa disebut online database sih? Tidak online jurnal begitu karena isinya tidak hanya jurnal, ada e-books juga, ada apa ya, laporan-laporan, ada government document, ada macam-macam gitu. Jadi disebutnya sebetulnya online database. Ini kenapa ya? Saya cek dulu hotspotnya. Oh, maaf. Dia keluar lagi kan. Ini wifi-nya suka keluar masuk begitu deh. Nah, gateway lagi. Ini apakah di saya doang yang gateway dit? Ya, sebentar ya Bu ya, saya koordinasikan dengan tim IT dulu. Oke, nah sambil nunggu ini yang Ibu ID tadi, kita ke online database dulu ya. Jadi UI itu melanggar banyak online database yang tadi disampaikan Aswina. Nah, online database ini bisa diakses dari dalam kampus, juga dari luar kampus. Kalau dari dalam kampus, aksesnya lewat mana, Bu? Sama, dari LibUIACID juga. Gitu. Nanti lihat menu di bawah. Nah, ini kelipnya nih agak-agak lama ya. Di menu bawah itu kan ada online database tadi ya. Tapi dari luar kampus juga bisa. Misalnya nih, teman-teman sekarang kan dari rumah ya. Gitu. Nah, aksesnya dari sini. remote-lib@ui.ac.id. Nanti dia akan muncul ini nih teman-teman. Tapi sebelum ke sini nih kalau teman-teman coba sekarang, dia kan minta SSO. SSO ini apa? Ya akun Siak Engine-nya teman-teman itu yang kemarin sudah diberikan, ya kan? Jadi pastikan akun SSO ini selalu aktif gitu. Tidak kan ada tuh kadang-kadang udah habis masa berlakunya atau gimana gitu, mahasiswa nanyanya ke perpus, nggak ke perpus nanyanya itu ya, itu ke DSTI. Gitu. Nah ini udah muncul. Nah ini tadi ya, saya back lagi sebentar. Ini apa tadi kalau kita mau per prodi itu berarti aksesnya ke ini. Mudah-mudahan udah lancar. Ya, masih lama. Ya, jadi masuknya dari sini, ini program studi lalu hukum pidana. Hukum pidana. Nah, nanti dia di sini akan ini akan muncul, ini berarti skripsi
Lalu pengen lihat nih, apa ya? Kenapa ngerekod mulu ya, Dik? Ya Bu, tadi Di sempat jaringannya nanya mental, jaringannya, Bu. mental Bu. Baik. Nah, ini misalnya mau lihat ini kan ada pun teks online, kita bisa klik. Nah, ini dari Science Direct ya. Jadi artikel ini dari Science Direct, boleh di-view PDF-nya atau boleh download full issue, itu boleh. Nah, ini view PDF misalnya. Nah, ini tinggal diunduh aja, seperti ini. Kemudian ada di sini ya, download full issue. Ini saya perlu jelasin ini, teman-teman. Ini download full issue berarti kita mau download semua isinya apa nih, satu volume ini. Ini boleh juga, tapi please tidak boleh di-download pakai sistem. Harus di-download manual. Sesuai dengan panduan di sini. Jangan misalnya karena ada banyak mahasiswa ya, ada beberapa yang bisa bikin program sederhana, program mungkin ngerti ngoprek-oprek komputer gitu, terus dia pakai sistem ngedownloadnya, itu pelanggaran kontrak. Nanti kita otomatis ditutup aksesnya dan itu rektor UI harus minta maaf ke vendor karena itu pelanggaran berat. Kita beberapa kali pernah mengalami itu dan kebetulan ada beberapa teman-teman dari Fakultas Hukum juga yang melakukan itu, mungkin tanpa sepengetahuan. Jadi kita reminder terus. Nah, ini ada menu yang penting yang ingin saya sampaikan. Dari setiap database itu termasuk dari summon. Kalau kita menelusur, ini ada menu-menu yang mungkin tidak terlalu kita perhatikan, tapi ini sebetulnya sangat penting ya. Ini kalau kita mau save this item, ini nanti ada beberapa pilihan mau di save kemana gitu kan, atau diunduh dan apakah di transfer ke research tools dan seterusnya. Ini ada link, ini permanen link ini kalau kita mau share link dari artikel ini ke orang lain atau ke siapa aja. Nah, ini yang penting buat teman-teman. Ini adalah how to cite this item. Jadi kalau kita klik ini, maka akan muncul berbagai model atau format citasi namanya, citation style. Nah, pastikan Anda tahu prodi Anda itu pakai apa. Kalau nggak salah di Fakultas Hukum itu ada 2 yang masih dipakai. Ada yang pakai Chicago, ada Harvard, dan ada Oxford. Nah, ini tergantung program studinya. Nanti akan tahu sendiri ya. Jadi misalnya, prodi saya dia pakai Chicago Turabian, maka klik Chicago Turabian, maka dia akan berubah format menjadi cara pengutipan dengan format Chicago Turabian, gitu ya. Nah, kenapa sih ini emang beda? Jadi setiap ini APA style beda, IEEE beda. Gitu. Bedanya di susunan-susunan ini. Ini kenapa sih beda? Ya memang itu kaidah-kaidah akademisnya seperti itu. Itu ada kesepakatan komunitas subjek ilmu itu. Gitu. Nah ini bayangkan kalau misalnya kita harus ketik satu-satu, ya peluang untuk salah itu besar. Nah ini tinggal di copy paste, di blok, copy, lalu pas ke artinya gini kalau Anda pakai misalnya pakai artikel ini dalam tulisan sebagai salah satu literatur yang dijadikan acuan, maka kan harus dicantumkan daftar pustaka kan gitu. Nah ini bisa di copy lalu di paste atau paling bagus lagi kalau Anda sudah menggunakan namanya research tools. Research tools itu apa? Seperti ada Revox, ada EasyBit, ada EndNote, Zotero, BibTeX, Citavi, ada macam-macam gitu ya. Di Fakultas Hukum banyak pakai Zotero setahu saya, tapi tergantung dosennya juga gitu. Jadi kalau sudah punya akun ini, sudah install ini, tinggal ekspor ke ini sesuai dengan yang kita gunakan. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah itu untuk aslinya saya minta sampai lewat 10 ya waktunya ya. Silahkan Bu. Nggak longgar ya. Gitu ya. Iya. Karena mungkin ditanya jawab juga nggak terlalu banyak. Nah itu jadi untuk summon sekali lagi saya tekankan summon itu adalah summon discovery search itu untuk mengakses semua online database yang dilanggar dari satu pintu. Tapi kalau misalnya nih, ini tentu saja gini, dari summon ini, kenapa sih misalnya kalau kita pakai nelusur ya di summon, kenapa yang muncul mesti yang pertama produknya ProQuest deh, kayak gitu kan? Ya memang karena summon ini di provide oleh mereka di summon. Jadi
Kadang-kadang untuk nyari yang dari database lain itu kayaknya harus ada dan belum bisa di sort by database gitu. Nah kalau misalnya udah tahu nih, saya kan udah tahu, saya mau kan fakultas hukum, saya mau langsung akses Westlaw aja. Nah ini boleh. Jadi kalau ini dari remote, dari luar jaringan ya, saya mau langsung yang bidang hukum aja sih Bu. Bidang hukum itu banyak ya, tidak hanya yang Westlaw. Di ProQuest ada, di EBSCO, kemudian pokoknya yang database multidisiplin deh, ada bidang hukumnya di situ. Di Emerald juga, di hand online ini yang melanggar fakultas hukum ya teman-teman, bukan kami. Jadi kalau ada kendala, ini ngontaknya ke fakultas hukumnya gitu. Memang dicantumkan di sini supaya mahasiswa tahu aja bahwa FH melanggar hand online. Tapi yang melanggar bukan Perpus UI sebetulnya. Jadi seringkali kalau ada kendala akses ke sini kita ditanya, kami juga bingung. Akhirnya banyak fakultas hukum juga. Nah ini misalnya Westlaw. Westlaw ini memang ya namanya Westlaw ya. Ini database yang sangat diandalkan oleh dosen-dosen fakultas hukum. Bahkan teman-teman mungkin kemarin dengar ada profesor yang sangat terkenal fakultas hukum yang baru meninggal 3 hari yang lalu, Prof. Herman Rajagogu. Beliau ini tuh ngelanggan pribadi loh. Westlaw ini. Pelanggan pribadi sebelum UI melanggar. Itu saking ketergantungannya kali ya. Padahal kalau dilihat sebetulnya ininya barat kayak pruden federal materials gitu. Undang-undang di sana lah gitu ya. Gitu tapi kayak arbitrasi gitu ya. Tapi mungkin dalam dia ada cakupan jurnalnya gitu ya. Jadi yang biasa dipakai, yang banyak kita pergunakan memang yang ini. Secondary research-nya ini adalah jurnal. Jadi jurnal-jurnal di bidang fakultas hukum lah ya, biasanya terkait hukum-hukum macam-macam deh ya. Ini nih sudah diurutkan misalnya kalau mau fokus by type, American Law Report. Siapa tahu nih teman-teman ini kan mungkin dari sekarang udah berencana kan nanti mau jadi pengacara atau apa di bidang apa gitu loh, kan mau gantiin Hotman Paris gitu kan ya. Masa Hotman Paris mulu sih yang ini, kalian gantiin dong, ya kan? Jadi, mulai dari kuliah nih diasah pengetahuannya, gitu, dilahap deh itu semua undang-undang, semua peraturan, ya. Nah, ini secondary research, katakan misalnya saya ingin mencari sama aja deh dulu ya. Justice law juga nih kita cari ini pencariannya langsung di Westlaw ya teman-teman. Kalau tadi kan dari Summon, makanya tadi Summon begitu muncul kok dari Science Direct gitu. Itu karena Summon mencari ke semua database yang kita langgar. Kalau ini kita langsung spesifik ke Westlaw-nya. Nah ini ada 4080 ya. Saya pakai ini tadi Justice Law. Kalau mau dilimitasi atau dibatasi lagi, teman-teman bisa lihat di sini. Apakah berdasarkan jurisdiction-nya, ada nasional, federal, state, internasional, gitu kan? Apakah datanya mau dibatasi, misalnya yang 3 tahun terakhir aja, gitu. Kemudian atau publication-nya, nama publikasinya, nama jurnal di mana dimuat dokumen ini atau artikel ini, itu mau dibatasin apa enggak. Jadi yang menu sebelah kiri itu adalah untuk membantu kita melimitasi, melakukan pembatasan. Ya, misalnya ini nih dari Illinois Practice Series deh, atau dari Indiana Practice Series, atau dari Maryland Law. Nah, ini bisa dibatas-batasin. Ya, nah ini adalah contohnya, misalnya katakan Homeland Security, Infrastructure Protection gitu ya. Silahkan diklik nanti kalau ingin lihat dokumennya seperti apa gitu. Nah, dokumen dari Westlaw itu memang seperti ini ya. Tidak seperti artikel jurnal biasa gitu. Jadi dia modelnya memang agak-agak ya lumayan kalau saya tuh suka bacanya tuh suka nggak fokus jadinya karena bentuk dokumennya kayak gitu. Nah ini ada menu di sini. Ini kalau kita mau mau unduh itu ada di sini. Kalau mau print ada di sini.
ini pilih filenya, apakah PDF, atau Word Perfect, masih ada ya Word Perfect ya. Di tahun berapa? Di 90-an saya belajar Word Perfect ini ya. PDF misalnya, kemudian apakah only page with terms gitu atau semuanya. Nah ini jadi. Nah, nanti diunduh akan muncul di sini hasil unduhnya. Gitu. Kemudian ada menu lain, jadi kalau diklik ya, ini saya minimize aja ya, saya nggak ambil. Nah kalau diklik sebetulnya ada penjelasan. Ini apa sih? Ini copy link kayak tadi itu permanen link ya kan? Ini kalau kita display option mungkin pengen apa namanya nih, aduh ini kecil banget nih untuk mata saya nih gitu kan, saya mau yang gedean dikit gitu, ekstra lah, atau fontnya mau dirubah jadi ini jogja gitu, gitu, atau dilebarin. Nah ini menu buat inilah aksesorinya, nah, seperti itu, membantu, yang jelas sih membantu pengguna sesuai dengan apa, selera atau kebiasaan dia aja, ya. Nah itu dari Westlaw. Kemudian saya praktekin dari Summon, kemudian satu dari Westlaw, satu mungkin saya perlu tunjukkan. Ini tadi kan dari remote ya, karena Lip UI agak susah tadi. Nah jadi kalau dari Lip UI ACID, misalnya dari jaringan kampus mau akses online database yang dihilangkan, tetap ya dari Lip UI ACID, jangan ke remote. Kalau ke remote itu kalau dari luar aja. Nah, saya coba yang ProQuest ya, salah satu nih. Itu online database list. Saya ambil yang ProQuest. Kemudian, nah ini adalah UI itu melanggan lumayan banyak database dari ProQuest ini. Itu bahkan ada database disertasi dan tesis. Disertasi dan tesis dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri lah. Katakan misalnya dari ProQuest kita coba compare ya dengan keyword yang sama. Kita coba misalnya nah ini hasil penelusurannya ada 11.396 hasil penelusuran saya dari ProQuest dengan Justice Law. Saya mau batasin dulu nih gitu kan. Apakah yang mau saya cari jurnal akademik aja atau disertasi dan tesis atau tahunnya saya batasin? Saya batasin 5 tahun terakhir. Kemudian mungkin saya jurnal akademik saja. Kalau disertasi dan tesis, saya masih S1 ini gitu kan, ketinggian gitu kan. Nah ini contohnya ada apa? Ada judul-judulnya. Kemudian bisa dibatasin lagi, di bawah ini masih ada nih subjeknya ya, subjeknya apakah law, politics, law enforcement, crime, human right, dan seterusnya. Oh kan kayaknya pengen ini deh lihat yang human right deh gitu kan. Jadi justice law dalam konteks human right. Nah, gitu. Jadi dia akan membantu kita melimitasi, memunculkan hasil-hasil yang kita inginkan. Nah, kalau mau lihat tinggal klik judul, kemudian nanti muncul seperti ini ya, ada menu-menu ini juga, ini kutip, mau ngutip ini karena saya pakai ini loh kemarin dalam paper saya, gitu kan. Oh ini APA style, oh tadi kan kita pakai apa Chicago Turabian ya, kalau yang ini, yang fakultas hukum gitu lah, pilih yang ini, dia berubah jadi, nah ini jangan dikurang-kurangin. Kalau seperti ini emang seperti itu cara ngutip, cara nulis daftar pustakanya gitu. Kalau dari sumber elektronik itu harus lengkap seperti itu, ya. Kalau diunduh nggak seperti ini. Nah gitu. Jadi saya berharap teman-teman sudah paham cara akses katalog di Lip UI ACID, cara akses koleksi tugas akhir UIANA, kemudian cara akses online database dari dalam kampus dan dari luar kampus. Kalau dari luar kampus kan remote.lip@ui.ac.id. Kalau dari dalam kampus tetap dari Lip UI ACID, gitu ya. Nah, saya ke e-books dulu. E-books yang dilanggan. Jadi supaya beda. Kalau tadi e-books ini
ini adalah e-books yang sudah milik kita. Jadi sebetulnya seperti koleksi tercetak itu, seperti koleksi yang di rak itu. Cuman ini bentuknya adalah elektronik. Dan untuk bisa mengunduh ini, teman-teman harus login di sini dulu. Login di sini harus melakukan aktivasi keanggotaan dulu. Ya, jangan salah klik, jangan bebas pustaka ini klik. Kalau bebas pustaka ini kalau sudah lulus, sudah nggak butuh lagi perpus, mau wisuda, mau ambil ijazah, baru ini. Ya, jadi aktivasi, dapat akun dari aktivasi, login di sini, maka bebaslah mengunduh semua koleksi yang pakai password, yang membership, yang harus pakai password dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini e-books ini bedanya. Bedanya dengan e-books yang di sini, ya, yang di sini. Kalau ini e-books ini adalah yang kita langgan, dilanggan. Jadi sebetulnya tidak dimiliki selamanya, gitu loh. Jadi kalau tahun ini UI melanggan, ya dia bisa mengakses. Kalau misalnya tahun besok nih, waduh, ini nggak dilanggan lagi gitu, kita nggak bisa akses lagi, gitu kan? Nah, saya kasih contoh e-books yang dari Library, karena Library ini ya UI melanggan kayaknya semuanya deh ya, banyak sekali banyak sekali jumlahnya. Katakanlah bisnis loh, saya ingin melihat e-books dari Library dengan kata kunci atau topiknya tentang bisnis loh. Boleh ya sambil minum ya teman-teman ya. Tapi juga yang ngomong. Nah ini ada 4.287 e-books dengan subjek apa bisnis law ya. Nah, ini bisa dilimitasi juga gitu. Oh, ini kan 4.267 ya. Saya pengen cek nih, ini dilanggan UI nggak sih semua gitu. Nah, saya bisa klik ini, ounce and subscribe to buy my library. Jadi kita klik. Nah, semua dilanggan tuh. Gitu. Jadi semua boleh diunduh nih teman-teman nih. Gitu. Oh, mau lihat yang publication year-nya yang terbaru aja, Bu. Gitu kan. Oke, kita klik yang 2021. Ada 16, semakin kecil ya. Ya. Nah, ini misalnya, oh mau unduh ini gitu. Nah, kita klik. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Jadi e-books ini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama, read online. Sebetulnya awal-awalnya konsep e-books namanya konsep e-books, e-artikel, e-paper, entah apalah gitu kan, email ya kan. Konsepnya sebetulnya baca online sih, gitu kan. Tapi ternyata faktanya ya dibaca online, orang unduh juga, butuh tercetaknya juga, gitu ya. Jadi tercetak itu nggak akan pernah mati lah. Nah ini kalau mau read online silahkan diklik read online. Ini sama kayak tadi, kayak yang koleksi Uyanan di perpustakaan UI, bentuknya kayak flipchart, flipbox gitu, nah bisa dibaca online. Ini agak nolak sedikit, nggak sih gitu. Nah ini ada menu-menu di sini, ada misalnya yang kalau full download bisa di sini PDF chapter, tapi chapter ya. Kalau mau full dalam PDF itu kayaknya perlu agak sedikit upaya deh. Kemudian ini kalau mau di copy, ini di print, ini di add to bookshop, jadi kita bisa bikin kayak akun di sini, kemudian nanti kita bisa misalnya nih buku-buku yang kita minatin ditambah-tambahin, jadi kayak history penelusuran kita nanti terekod dengan baik. Ini kalau mau ngutip, ya sama kayak tadi lagi-lagi pilih ininya, stylenya, kemudian ini kalau dia mau highlight, jadi kan misalnya nih, ini harus create account-nya. Nah, ini kemudian add note dan seterusnya. Jadi
ini sebetulnya kan kayak buku tercetak ya. Nah, kalau kok buku tercetak kan kadang kita stabiloin, kita catat, kita coret, dan seterusnya gitu. Nah, itu menu-menu yang ada di sini adalah fungsinya untuk itu. Nah, itu kalau kita mau read online. Nah, saya back lagi untuk jelasin menu yang lain. Kalau download books gimana sih? Ini sama dengan ini ya. Download books bisa nih. Tapi baca dulu ini. Jadi Got iPages, jadi kita bisa mendownload atau mendapatkan semua ini gitu ya dengan mengikuti, nanti kita ikutin dulu petunjuknya, tapi hanya bisa kita akses selama 21 hari. Jadi kalau kita klik nih, jadi ini kayak minjem ya. Nah, ini harus create account dulu teman-teman. Kalau saya mudah masih lupa ya. Suka lupa saya akunnya. Kayaknya login. Nah ini jadi kalau kita jadi harus buat account dulu ya kalau mau unduh full ini. Kemudian nanti dia akan minta kita harus kayak install device-nya kayak e-book reader-nya lah ya gitu ya. Apakah menggunakan komputer? Oke, misalnya. Nah nanti ada ini Get Adobe Digital Edition. Nanti diikutin aja. Nanti dia unduh gitu ya. Diikutin aja nanti petunjuknya itu. Nah, misalnya ini, kemudian mau diunduh, lanjutkan ke Indonesia, itu dan seterusnya. Nanti setelah terunduh, setelah selesai sampai tahapan itu, maka e-books-nya akan terunduh, akan bisa kita unduh di gawai kita, dan kita bisa baca selama 21 hari. Tapi bentuknya tidak PDF, teman-teman. Bentuknya kayak ini tadi, kayak read online itu. Jadi bentuk filenya seperti read online ini. Tidak bisa di save as, tidak bisa di screenshot juga. Misalnya screenshot gitu tiap halaman supaya di-print itu nggak bisa juga. Gitu. Jadi hanya ya bisa sih di teman-teman TI bisa sih ngajarinnya di dirubah ke PDF atau ke edisi ini pubnya bisa gitu ya. Ini tapi kita sih menyarankan ya tetap ikutin yang ada di sini aja. Atau nah ini pilihan terakhir adalah download PDF tapi yang bisa download per chapter. Nah jadi misalnya ini nih. Nah, cuman ini ada batasannya juga gitu ya. Nah, sekali download itu ada batasannya maksudnya. Ya, misalnya kalau ini ya PDF. Saya coba dulu ini yang ini deh. Oke, page 1 ini ada 25 halaman. Saya unduh. Ini semua masih terbuka ya untuk diunduh. Kalau teman-teman perhatikan, masih terbuka untuk diunduh. Karena saya belum melewati batas. Kemudian saya nyari yang halamannya. Ini 25 semua. Oke, saya unduh lagi ini deh. Unduh lagi ini. Udah 50 halaman. Saya unduh lagi ini. Oke, kemudian saya unduh lagi karena tadi batasannya kalau nggak salah cuma 70 berapa ya? Sampai nanti kalau sudah melewati batas, nanti clickable-nya akan hilang. Tidak bisa. Ini udah langsung nggak bisa lagi saya klik nih. Artinya unduhan saya untuk saat ini sudah melewati batas. Batas yang diperbolehkan yaitu 70. Sekali unduh kan cuma berapa ya? 72 ya, 70 ya. 25, tadi berapa ya? 75 kan ya. Pokoknya udah melewati batas. Jadi, aduh gimana dong? Saya padahal masih mau unduh yang lain ini nih. Nah, ini bisa saya ulangin di lain kali, besok lah. Biasanya sih, ininya sih sehari, tapi faktanya kadang-kadang 2 hari baru kebuka lagi ya. Itu 2 hari atau 3 hari. Nah, cara paling efisiensi bagi-bagi tugas aja.
Misalnya nih saya unduh ini ya, Aswina kamu unduh dong yang bab ini. Jadi langsung ke unduh semua, bagi-bagi teman-teman, terus nanti filenya kan PDF kan ngumpul tuh bisa digabung semua. Nah itu yang untuk e-books. Kemudian saya lanjutin sampai 10.30 ya Aswina ya. Gak apa-apa kan? Silakan Bu, silakan Bu. Nanti sisanya tanya jawab. Mudah-mudahan pertanyaan terlalu banyak. Nah, itu untuk e-books, teman-teman. Jadi, teman-teman sudah paham ya sekarang cara mengaksesnya, bahwa untuk e-books itu ada memang beberapa perbedaan. Khususnya dari e-library. Tapi kalau yang dari ini sih enggak. Dari Cambridge dan Oxford, ini enggak. Ini biasa aja, seperti e-books PDF gitu. Kita coba ini ya Cambridge tadi saya pagi kok nggak bisa ya. Ini apalagi proses perpanjangan apa udah nggak ya, lupa saya. Coba Oxford deh. Kita coba dulu dari Oxford. Nah ini sebetulnya ini ya mungkin nanti agak sedikit bingung. Ini semua isinya sebetulnya ada di sini juga di online database atau bisa diakses dari Saman ini. Cuman pas di type collection-nya misalnya kita pilih e-books ya kan. Misalnya nih kalau saya mengakses dari online database list, saya pilih ProQuest, saya pilih e-books-nya, maka berarti nanti yang muncul adalah sebetulnya koleksi e-library-nya. Gitu. Nah ini dari Oxford, katakanlah business law gitu ya. Kenapa dia tuntung sih? Agak lama nih, tadi juga saya tes Oxford ini. Nah ini ada dari Oxford ya, tapi ini teman-teman perhatikan ya, dari 314.530 result for business law, ini nih keterangannya. 1.747 itu purchase. Purchase maksudnya apa sih? Berarti tidak termasuk langganan kita. Gitu ya. Nah, yang free adalah yang ini 151.051 dan ada open access. Jadi kalau mau yang muncul ini kita klik aja yang ini sama ini. Jadi kalau muncul misalnya nih ada nih e-books kok dipakai tanda kunci, maksudnya apa sih ini gitu kan? Berarti memang itu yang berbayar tidak termasuk langganan kita gitu ya. Nah, ini kita coba ini books ya. Saya mau books ya. Jadi ini saya pilih ini book part dan yang chapter. Ini total ini tadi semua jurnal artikel juga chapter. Jadi diperhatikan apa namanya itu menu-menu yang sebelah kiri. Semua online database menu sebelah kiri. Nah, ini misalnya ini dia kok get access ya. Kemudian kalau misalnya ada nih teman-teman ya, teman-teman nemuin artikel ataupun e-books gitu ya, tapi ini perlu banget nih, dosennya juga minta harus pakai ini loh, gitu. Terus, tapi UI-nya nggak melanggar, gimana dong, gitu. Nah itu bisa diminta ke kita ya. Nah kita akan coba bantu untuk mendapatkannya lewat vendor, walaupun tidak termasuk langganan kita bisa upayakan, gitu teman-teman. Walaupun ada batasannya sih, kalau kebanyakan minta juga vendornya juga suka, minta mulu dah, beli dong gitu. Nah ini tinggal diunduh aja gitu ya. Nah ini kan nggak kayak di e-library tadi ya, nggak terlalu rumit. Cuman ininya memang ini chapter juga. Nah itu kemudian sedikit lagi karena ini maba. Saya ngerti lah ya karakternya maba yang masih sangat mengandalkan search engine gitu. Jadi kadang-kadang walaupun kita sudah menyediakan online jurnal, bilangan UI bermiliarnya pakai SPP kalian juga ya gitu ya. Tapi ya biasanya nyarinya tetap ada dari Google gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Google juga boleh dipakai, tapi kami sarankan kalau pakai Google, pakailah yang Google Scholar atau Google Cendekia ya. Jadi misalnya nih pidana anak, kita mencari pidana anak deh.
oh ya, kita ini deh. Pakai tanda kutip ya, karena ini frasa. Oke. Di anak-anak. Nah, sekarang Google Scholar itu juga sudah mulai disesuaikan menunya dengan model online database. Jadi ada nih, kok dulu nggak loh? Ada kategori-kategori yang bisa kita pilih. Apakah tahun berapa yang mau diambil, gitu kan? Urutkan menurut versi relevansi, gitu kan? Sertakan kutipan, sertakan paten, gitu kan? Jadi udah mulai deh ini dengan Google Scholar ini. Nah, katakan misalnya ini ya, ini dari sistem peradilan anak. Ini buku. Ini perlindungan hukum terhadap anak. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini udah ada nih sekarang menunya nih, kutip. Jadi sama kayak di online database tadi, dan ada informasi-informasi seperti online jurnal juga ini sudah berapa kali dirujuk, artinya berapa kali di-cite, dikutip, gitu. Lalu ada artikel terkaitnya. Nah, ini sama dengan apa namanya yang di IACID tadi. Kalau ada satu judul, see also atau related item gitu loh. Ya, nah ini kita bisa lihat misalnya dirujuknya udah 797 kali. Misalnya kalau saya mau pakai ini, nah kita tinggal kutip deh. Saya mengutip nih, Bu. Nah, ini nih. Ini ada, cuman yang saya nggak tahu nih apa kayaknya ini saya yang belum di-upgrade ya. Sebetulnya pilihan di sini udah banyak, tidak hanya 3 ini. Ada Chicago juga, ada macam-macam deh kayak online database. Nah, tapi kalau misalnya yang paling umum dipakai sih memang APA ya. APA ini yang citasi yang paling umum, dia dipakai oleh semua subjek ilmu. Jadi kita lebih mudah tinggal di copy, gini nih nulis daftar pustakanya. Atau mau ekspor, saya kan udah pakai Arifox atau EndNote, ya, tinggal diekspor di sini. Nah, itu dari Google Scholar yang lumayan membantu sebetulnya. Mudah-mudahan nanti makin dikembangkan lagi ya oleh mereka, sehingga benar-benar kayak online database seperti itu. Karena penggunanya search engine Google ini kan banyak banget. Kayaknya masyarakat umum sangat-sangat mengandalkan Mr. Google ini, gitu. Ya. Nah, itu saya kira yang karena ini hanya pengenalan aja ya. Kalau dikasih terlalu banyak, sebetulnya masih banyak sekali open access, online jurnal yang bisa, online database, macam-macam yang nanti kita sih berharap teman-teman sering-sering ikut lah ya. Kalau perpustakaan ini melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu, kadang-kadang mendatangkan narasumber dari luar juga. Itu teman-teman boleh ikut nanti di situ. Tapi untuk tahap awal kami tidak bermaksud memang menjejali terlalu banyak informasi dulu. Yang penting teman-teman paham dulu nih, yang pertama ini harus dilakukan aktivasi keanggotaan, kemudian tahu cara mencari koleksi di perpustakaan, tahu ketentuannya, tahu peraturannya, bisa lah mulai menelusur online database, online jurnal. Seperti itu teman-teman sharing saya pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Selanjutnya saya serahkan. Saya kembalikan kepada Aswina. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Clara untuk paparannya. Nah, kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Tapi di kolom chat masih sepi aja nih. Jadi teman-teman ini paham apa enggak kita juga nggak tahu. Jadi silahkan, karena kita sekarang buka sesi tanya jawab, langsung aja raise hand, biar nanti narasumber bisa langsung jawab. Adakah yang ingin bertanya? Diem itu nyimak atau enggak nih? Berarti udah paham. Oh, mungkin udah paham. Oke lah. Masih saya tunggu ya, mungkin semenit aja. Yang ingin bertanya dipersilahkan, tapi kalau nggak ada ya kita lanjut ke sesi kuis gitu. Ya. Ada atau enggak? Belum atau nggak ada nih? Kemarin evaluasi di OBM-nya sih average-nya 8. Dan Mbak Aswina ada yang bertanya.
Oh iya. Abang atau Mbak izin bertanya untuk mendapatkan membooking ruang diskusi perpus, apakah registrasinya harus dilakukan beberapa hari sebelum acara atau bisa di hari yang sama juga? Dari Rashik Akbar. Oke. Mungkin Bu Clara mau jawab? Silahkan Bu. Ruang diskusi ini fasilitas ya. Iya. Kalau dia kosong, sebetulnya ada linknya nih Mas nih. Iya. Belum dipublish ya. Jadi kalau dia kosong sih hari itu bisa ya. Cuman khawatirnya kan sudah ada yang ini, jadi untuk mengantisipasi ya sebaiknya sebelum hari H kali ya, Sina ya. Coba Ya, betul. Betul. Sebelum hari H sih sebenarnya. Jadi biar kita juga persiapin dulu ruangannya gitu kan. Bersihin dulu, kemudian ya barangkali kita cek-cek fasilitas apakah masih berfungsi atau enggak. Jadi tinggal isi linknya, tapi jangan hari H. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa tanya di sirkulasi lantai 1. Di situ ada petugas namanya Pak Hanafi. Bisa menghubungi beliau. Nah, ini ada pertanyaan sih, direct message ke saya, mungkin ya. Ada yang tanya, misalkan pinjam buku selama 28 hari dan sudah dikembalikan, kemudian ingin meminjam buku yang sama lagi, apakah boleh? Boleh, karena kan tetap harus dibalikin dulu. Kalau bukunya ada di rak, baru boleh dipinjam lagi. Karena kan kalau nggak dibalikin ya otomatis kena denda gitu. Jadi memang fungsinya dibalikin itu memberikan kesempatan kepada yang lain agar bisa pinjam buku yang sama, buku-buku itu gitu. Jadi kalau memang nggak ada yang pinjam, mau pinjam lagi selama ada ya boleh-boleh aja. Kita nggak, tapi harus melalui proses pengembalian dulu. Kemudian ada chat lagi nih, Japri ke saya. Tata cara pengutipan dan akses dapat ditanyakan kembali ke Bu Clara atau pihak perpustakaan UI, semisal saya lupa tiba-tiba. Itu Bu, jadi pertanyaan untuk Ibu, apakah tata cara pengutipan dan akses dapat ditanyakan kembali ke Bu Clara atau pihak perpus, jika misalkan dia, ya sekarang sih dapat ininya, ntar lupa gitu Bu. Oh, nanti lewat itu aja ya, lewat link layanan rujukan. Kan ada tuh Sirdes itu memang untuk pertanyaan-pertanyaan rujukan, namanya rujukan cepat gitu, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Itu nanti dilayani di situ kok. Ya. Jadi bisa kirim email ke kita ya di refdes.lib@ui.ac.id. Nanti kita bantu. Tapi kalau memang teman-teman butuh pelatihannya, jadi misalkan dijelasin by email susah nih, kan kita juga ngejelasin kadang-kadang juga agak susah gitu ya. Barangkali terhambat oleh media teks, bisa juga minta pelatihannya melalui refdes.lib@ui.ac.id. Kemudian apalagi nih? Adakah batasan waktu pada komputer yang ingin pakai di ruang komputer perpus? Nggak ada. Jadi kalau mau pakai aja. Pokoknya selama perpus buka. Tapi kalau udah tutup ya jangan di situ. Orang kita udah tutup gitu ya. Kemudian berbayar atau enggak? Enggak, karena itu termasuk fasilitas yang teman-teman bayar waktu bayaran SPP gitu kan. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Berarti untuk mendaftar menjadi anggota masih dilakukan secara online melalui link yang ada di Instagram itu ya Bu. Kita bisa membuka melalui link yang Instagram atau bisa kunjungi Lib UI AJID yang aktivasi keanggotaan. Bisa juga kalau teman-teman males ngisi link, datang aja ke perpustakaan UI. Kebetulan ada di lantai 2, ya udah datang aja ke petugas terdekat, nanti bilang aja ke petugas untuk aktivasi keanggotaan. Kalau lagi di lantai 3 bisa menghubungi petugas terdekat. Ke lantai 4 bisa juga. Jadi di mana aja. Kalau lagi di perpus silahkan menghubungi petugas terdekat. Tapi kalau misalkan lagi di rumah ya isi pakai link aja. Nanti ditunggu balasan emailnya. Gitu ya. Kemudian masih ada lagi nih. Alhamdulillah banyak pertanyaan ya. Berarti nih. Oh, udah selesai. Cuman ucapan terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
bertanya gratis kok nggak bayar. Jadi tanya aja, mumpung kita ada ini gitu. Daripada nanti malu ya kan? Oh ya, Mbak Asyuna sambil diingatkan kembali untuk Oh mengisi iya. ya. Oke, nah teman-teman yang udah hadir di acara kita, silahkan mengisi link presensi. Linknya ada di chat room, silahkan aja diisi. Nah, ini pastikan pengisian nama dan email benar karena kita akan mengirimkan sertifikat ke email teman-teman. Nah, pengiriman sertifikat ini karena ini hari Sabtu ya mungkin 3 hari gitu ya. Maksimal diterima. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita pindah ke sesi berikutnya? Tidak ada? Sudah tidak ada? Yakin? Kuis aja. Langsung kuis aja nih. Oh, tar dulu, masih ada nih satu pertanyaan lagi. Oh, Japri, hobinya Japri. Padahal nggak apa-apa, di floor aja. Namanya juga nanya gitu ya. Kalau website jurnal tidak disediakan dan ingin meminta bantuan akses, bisa menghubungi siapa? Nah, kita ada layanan penelusuran literatur. Ya, jadi kalau teman-teman kesulitan mendapatkan e-book, e-jurnal, itu bisa kirim ke isi form di s.id/layanan-literatur_UI ya. Jadi teman-teman bisa buka online service kita yang di Instagram itu ada linknya kok. Jadi kalau nggak hafal karena linknya karena kita udah layanan online-nya banyak, pasti nggak hafal linknya. Jadi tinggal buka Instagram kita, buka di online service-nya itu. Semua ada di situ layanan online. Gitu. Jadi tinggal isi aja nanti pustakawan akan membalas permintaan teman-teman. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Aswina? Ya Bu, silahkan kalau mau menambahkan. Nggak, slide-nya Aswina mungkin di-share di chat room aja buat teman-teman. Karena itu kan ada banyak link-link yang Iya. Ya, Mas Adit, tadi kan saya udah bagi ya. Mau Mas Adit atau aku aja yang share? Saya aja boleh. Oke, masih ada nih. Ya, silahkan ya Mas Adit. Ini masih ada pertanyaan dari Kenny Putra Riyadi. Mohon izin bertanya terkait buku peminjaman untuk program ekstensi bagaimana caranya? Karena sepupu saya dari program ekstensi. Sama aja, jadi mau vokasi, ekstensi, sarjana, pasca sarjana, apapun programnya, selama teman-teman itu mahasiswa Sivitas Akademika UI, itu poin pertama, aktivasi dulu keanggotaannya, kemudian bisa meminjam buku gitu. Jadi nggak masalah dari program manapun. Ketentuannya juga sama, maksimal buku 10, berapa jangka waktu pinjamannya 28 hari. Nah, jadi teman-teman tuh masih punya banyak pinjaman, beda sama kayak kita nih. Kayak misalkan saya tenaga kependidikan itu 5 ya kalau nggak salah. Jadi lebih sedikit daripada teman-teman. Jadi kalau untuk mahasiswa dan dosen itu 10. Jadi kalau udah 10 ya pasti nggak bisa pinjam lagi. Jadi harus ada buku yang dibalikin dulu baru bisa pinjam lagi. Apakah mahasiswa S1 tidak bisa menggunakan ruang kubikus? Tidak bisa, mohon maaf. Karena kubikus itu kan bentuknya kotak gitu ya. Emang itu didesain untuk ruang belajar pribadi, jangka waktunya tuh 1 bulan. Jadi memang ruang kubikus ini diperuntukkan agar teman-teman yang S3 itu bisa lebih fokus gitu untuk mengerjakan disertasinya. Tapi kalau teman-teman S1 ya kami rasa kebutuhannya belum sampai ke situ. Jadi lebih kebutuhannya mungkin lebih diskusi gitu ya. Jadi bisa menggunakan fasilitas kami yang terbuka seperti yang di sepanjang lantai 2, 3 dan 4 itu banyak akses-akses meja belajar yang bisa digunakan oleh teman-teman S1 gitu. Link presensi wajib diisi atau enggak? Kalau mau isi silahkan karena akan dapat sertifikat. Tapi kalau nggak mau isi ya tapi sebaiknya diisi aja. Jadi kita biar tahu. Gitu. Karena ini kan dilaporkan ke bagian akademiknya juga. Nah itu. Jadi diisi aja karena kan kita juga menghubungi fakultas gitu ya. Nah
Di link aktivasi tidak ada pilihan untuk program ekstensi. Mohon arah dan petunjuk. Emang nggak ada ya, Bu? Enggak, ekstensi itu sebetulnya hanya ini maksudnya ya. Maksudnya itu kan tetap aja masuk kategori stratanya apa gitu. S1, D3, S2 gitu. Masuknya di S1 kan itu kan ekstensi itu. Sama kayak reguler, paralel itu kan hanya perbedaan di ininya aja. Tapi ininya kan stratanya kan sama aja. Masuk di kategori S1 aja, Mas. Gitu ya. Nah, ini ada yang minta link presensi lagi. Silakan di-share lagi Mas Adit. Untuk teman-teman yang belum isi link presensi, silakan aja. Sebentar lagi di-share oleh Mas Adit. Masih adakah pertanyaan? Sudah tidak ada? Sudah cukupkah tanya jawab kita hari ini? Cukup. Oke, baiklah. Kalau sudah cukup, kita beralih ke kuis. Sebentar ya. Saya akan memandu kuisnya. Kuisnya gampang kok. Sudah ada di kolom chat ya linknya. Nah, ini bisa dilihat. Teman-teman bisa join di joinmyquiz.com dengan memasukkan kode 680559. Jadi kuis ini bagi yang pemenang, kita ambil 3 pemenang kuis, nanti akan mendapatkan souvenir. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman menyimak sih tadi. Pertanyaannya gampang aja, jadi cuman ada 10. Kalau bisa bikin lebih banyak bisa aja, tapi ntar mabok pertanyaan. Oke, kita udah punya 1. Kita tunggu. Wah, banyak nih. Kita pesertanya berapa ya, Mas Adit? Ada 200-an ya? 248 untuk saat ini. Oke. Baru mau 50, mana lagi nih? Lumayan loh. Hadiahnya langka tuh. Baru seperempat ya. Baru seperempat. Iya, wah hadiahnya lucu-lucu. Iya. Jarang ditemuin di mana tuh yang pasar-pasar ruakan atau di mal-mal gitu. Ya, bukan jarang, nggak ada orang kita bikin. Gimana? Spesial for Masih ada yang pengen join? Masih 80 nih. Nggak nyampe 100. Belum. genepin 100 ya. Iya nih, 100 kan biar ini apa saingannya itu biar kelihatan gitu. Kalau cuman dikit kan nggak kerasa ya saingan. Masih ada lagi? Kurang 3 nih. Tunggu aja sampai 45 mungkin Mbak Asmina. Berapa? Sampai 45 atau 50. Oke, 45. Boleh. Itu kodenya sudah ada, enter join code di 680559. Iya. Kelihatan kan ya? Nah, sudah teman-teman pakai di-share sama Muhammad sendiri kodenya. Oh, aku nggak kelihatan nih. Aku nggak kelihatan di Zoom. Aku lihatnya di layar aku sendiri. Mas Muhammad Khairi. Ya, sudah belum? Masih mau nambah atau enggak? 2 menit lagi ya, guys ya. Oke. Ya, guys ya, gitu ya. Anak tahu. Bestinya Adit nih. Kok berhenti? Sudah mungkin? 15. Masih ada. Masih ada. Oke. 1 menit lagi. Ini untuk teman-teman perpus, mohon maaf ya, nggak boleh ikutan. Ini hanya maba. Ya, orang perpusnya, maksudnya Bu Clara jangan ikut. Mas Adit juga jangan ikut, gitu. Sudah?
Oke lah ya, kita mulai aja meskipun kurang 1 menit, udah 123 orang. Baiklah, lihat. Silakan. Oke, Nah, udah. Kita mulai ya, teman-teman. Siap-siap, silakan. Pertanyaannya udah kelihatan belum sih? Wah. nah, untuk sementara, Wah, ada yang salah nih. wah, Panda Reza salah. Wah, disalib sama Muhammad Rafi. Wah, di posisi kedua ada Raisa dan Ivana Kamali. Waduh, berubah lagi ya guys ya. Waduh, seru nih. Waduh. Mungkin, waduh, dibalap lagi sama si Fahmi. Waduh, Rene Langga. Waduh, ini sengit ini persaingan ini untuk merebutkan. Oh, ada Angel nih, ada anak gue tuh. Waduh, Anak ada orang Arab ternyata nih ya. Wah, waduh. Muhammad Fahmi masih memimpin, disusul Kimberly. Aduh, susah banget lagi belakangnya. Laurencia. Wah, disalib lagi. Beduh. Gila. Mantap ya guys ya. Waduh, Kimberly di posisi 2. Ayo, kurang berapa poin lagi tuh posisi pertama. Waduh, disalib lagi sama Kalila. Bimo. Waduh. Yang tadi mana sih Fahmi? Kok hilang sih Fahmi? Fahmi menghilang ya guys ya. Wah, Kimberly emang. Tapi posisinya jauh sama posisi pertama nih. Wah, Bimo on fire. Ini pertanyaannya udah yang keberapa, Win? Nah, itu nggak tahu. Udah nomor berapa, nak? Tahu nih, aku juga. Oh, itu tuh ada tuh. Dia lanjut terus ya, bukannya Ya. muncul satu-satu gitu. Oh, kayaknya udah mau pertanyaan yang terakhir tuh, Win. Coba. Iya. Iya, ya. Oh, berarti dia otomatis muter gitu kan? Iya kayaknya, kalau udah selesai jawab. Iya, kan itu berapa detik settingannya? Udah lah, ke leaderboard lah. Udah belum? Waduh. Masih belum nih? Si Adit berisik nih, jadi terdistract gitu otaknya. Biarin bu, udah kayak komentator sepak bola saya. Iya tuh. 111 per 130. Nah, Masih ada yang belum selesai jawab. Oh, itu baru 115 bu dari 130 pertanyaan kah atau gimana? Oh. Kurang 14 orang ya. iya. Tapi kalau waktunya sudah selesai kan dia otomatis ketutup juga kan? Iya. Itu berarti pertanyaan dong, 130 ya, atau gimana sih? Tapi pertanyaannya mana? Udah belum nih? Nah, Masih ada yang belum? Nanti yang menang tolong disuruh facecam atau tulis nama lengkapnya di kolom chat ya. Iya, ini kayaknya ada Bimo, Wahyu, sama Ivena. Tinggal nunggu ini aja, 9 lagi. Udah kah? Yang 9 lagi belum kelar jawab nih. Delapan. Oh, tenang, 20 nanti dapat foto bersama-sama kita ya, guys. Ada kok mersen-mersen ya. Udah ya? 7 Ada belum dong, selesai nanti. jawab sih. Foto bareng sama. Tapi barangkali jaringannya error. Karena waktunya 10 detik doang kok. Sepertinya Sudah belum? ini.
Udah kali, Nak. Sudahkah? Sudahkah? Udah 7 dari tadi nggak gerak-gerak. Udah Oke lah, kita N ya. Kita N ya. N aja lah. Bimo, Wahyu, sama Ivena. Ini kok di saya ini ya beda. Coba. Set. Untuk nama-nama Bimo, Wahyu, Ivena, Kamali, silahkan menghubungi. Aduh, nama lengkapnya dulu. Chatroom dulu. Nama lengkapnya. Oh, kok rank 20 besar, dapat merchandise juga dong. Mohon maaf nih, kita kan touringnya ke semua fakultas ya. Jadi fakultasnya aja udah 14. Jadi kalau kita 20 sekali ngambil, langsung habis. Padahal kan kegiatan kita sepanjang tahun. Jadi mohon maaf nih, jadi kita hanya 3 aja. Di mana-mana kalau juara hanya 3. Juara 1, 2, dan 3. Asina, Bimonya on cam coba. Silahkan untuk Mas Bimo mana nih? Mana Bimonya? Raise hand kayak raise hand. Raise hand. Jadi kita biar di highlight nih, biar kita semua tahu nih namanya yang Bimo tuh yang mana gitu. Mana nih Bimonya? Mana nih? Bimo. Terpantau ya, Bimo adakah? Ada ya? Saya. Muhammad Karim. Ya. Itu loh. Ini loh, di highlight ini loh Mas Adit. Terus yang mana tadi Bimo? Ini loh, Muhammad Karim. Jadi nama lengkap dia Muhammad Karim. Nah itu loh yang resign itu loh. Ya, join di kuis tuh pakai nama Bimo. Kayak kamu lah, Dit. Kamu join di kuis pakai nama Vindes kan gitu kan. Berarti namanya Muhammad Karim Arya Bimo ya? Ya, oke. NPM-nya Mas Adit jangan lupa. Ya, nanti, NPM dan prodinya ya. Saya catat nanti. Yang keduanya tadi siapa? Wahyu dan Mas Wahyu nih. Irena ya. Wahyu sama Ivena Kamali. Ya, betul. Ivena Kamaling. Wahyu Ivena Kamaling. Wahyu nih. Nah tuh. Ini anaknya aja suruh tulis di menu chat nama lengkap. Ya, oke. Nah, selamat ya kepada 3 pemenang kuis. Nah, souvenirnya dapat diambil di Perpustakaan UI di lantai 3 dengan menghubungi Ibu Nurbaini di nomor 0813-1523-9833 seperti yang ditulis di kolom chat. Jadi, biar nggak lupa, teman-teman tuh langsung chat aja. Jadi, biar Bu Nur langsung tahu nih kalau hari Selasa nggak diambil, nanti Sabtu depan kita masih ada leadering fakultas lain tuh. Jadi biar cepat selesai, jadi Selasa bisa langsung diambil pukul 9 sampai 14. Jadi jangan sampai jam 15, karena kan kita tutupnya jam 15 tuh. Gitu ya. Nah, dengan berakhirnya sesi kuis ini, berakhir pula acara kita. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah partisipasi aktif untuk bertanya, untuk ikutan kuis, untuk menyimak juga materi kita. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum melakukan aktivasi keanggotaan Perpustakaan UI, balik lagi nih, silahkan mendaftar di bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Bisa juga lihat di IG kita di online service, bisa juga lihat di website kita lip.ui.ac.id di bagian aktivasi keanggotaan. Bisa juga datang di Perpustakaan UI. Nah, balik lagi, mungkin yang belum mengisi presensi, silakan isi di s.id/presensi_ilfhui. Apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke refdes.lip@ui.ac.id atau bisa juga WhatsApp ke Humas Perpustakaan UI di nomor 0821 1389 3177. Nah, untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini, teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kamera untuk sesi foto. Sesi foto akan dipandu oleh Mas Adit, silakan. Karena di sini ada 9 dibuka nih, dan boleh nih.
Pakai lipstick dulu juga boleh gitu. Mau rapihin rambut juga boleh, ya kan? Barangkali tadi Ya, gitu kan. muka bantal, barangkali hari Sabtu-Sabtu nih pada sambil nyimak di kasur, pakai gadgetnya gitu. Apakah sudah siap teman-teman? Silahkan aja Mas Adit. Nah, saya Nanti yang mulai ya. belakangan kan di belakang. 1, 2, 3. Slide kedua. Boleh loh gaya bebas juga boleh. Slide kedua ya. Slide Gaya kedua. bebas juga boleh. Slide ketiga. Slide keempat. Saya sampai slide kelima aja ya. Ya, Kebanyakan. terserah dah. 4. Dan slide terakhir, slide 5. Dan ternyata tidak ada yang menyalakan kamera di slide 5, jadi sampai slide 4 aja ya guys ya. Oke, baik. Sudah. Terima kasih Mas Adit. Nah, demikian acara eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik untuk maba FHUI. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman mudah untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan dan fasilitas perpustakaan UI. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di perpustakaan UI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rina, Ya. sertifikat H berapa? Ya, Terima kasih Bu. Kawin, sertifikat H berapa? Biasanya. Terima kasih. Halo, Bu. Makasih. Makasih. Sama-sama. Bu, Kasih, maaf, Bu. yang kecil. Sertifikat H plus berapa? H+3. H+3 ya. Soalnya ya. Makasih, Mbak. Yo. Oke, ini Terima karena kasih. sudah selesai acara, saya end meeting ya, Bapak Ibu. Mas Adit jangan lupa ya sertifikat H+3 ya. Harus sudah sampai. Ya, ini saya end ya Bu, atau bagaimana? Ya. Boleh ditendang aja kita. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.